Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Quds dari Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana metode penyuluhan pada zaman dahulu dan bagaimana metode penyuluhan pada zaman kemajuan teknologi informasi. Nah, untuk itu, pertama-tama dan yang paling utama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah bagaimana pengertian penyuluhan itu sendiri. Penyuluhan dalam artian etimologis, penyuluhan adalah usaha memberikan keterangan, penjelasan, petunjuk, bimbingan, tuntunan, jalan dan arah yang harus ditempuh oleh setiap orang sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, penyuluhan sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia ke arah yang lebih baik terbentuk. Perilaku manusia dapat berubah atau diubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan lama dan menggantikannya dengan perilaku baru yang berakibat kualitas kehidupan orang yang bersangkutan akan menjadi lebih baik. Penyuluhan dapat pula diartikan sebagai proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan-perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan, dan perbaikan kesejahteraan atau keluarga dan masyarakat yang ingin dicapai melalui pembangunan. Sehingga dapat dipahami bahwa yang pertama, tahu berarti benar-benar memahami dengan pikirannya tentang segala ilmu teknologi yang disampaikan oleh para penyuluh. Pengertian tahu tidak hanya sekedar dapat mengemukakan atau mengucapkan tentang apa yang dia ketahui, akan tetapi dapat menggunakannya dalam praktek usaha taninya. Yang kedua yaitu mau. Mau berarti dengan sukarela dan dengan kemauan sendiri untuk mencari, menerima, memahami, menghayati, dan menerapkan atau melaksanakan segala informasi baru yang diperlukan untuk peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan, dan perbaikan kesejahteraan keluarga atau masyarakat. Yang ketiga yaitu mampu, baik dalam pengertian terampil untuk melakukan semua kegiatan, maupun dapat mengupayakan sendiri sumber daya atau input yang diperlukan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan, dan perbaikan kesejahteraan keluarga atau masyarakat. Oleh karena itu, melalui penyuluhan harus diupayakan tidak terciptanya ketergantungan masyarakat pada para penyuluhnya, melainkan agar diupayakan terciptanya kemandirian. Dari pengertian beragam penyuluhan, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa penyuluhan senantiasa merujuk pada upaya mengubah perilaku yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu apa sih metode penyuluhan itu? Metode penyuluhan adalah cara penyampaian materi atau isi pesan penyuluhan oleh penyuluh kepada nelayan beserta anggota keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka tahu, mau, dan mampu menggunakan inovasi baru. Teknik penyuluhan dapat didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh sumber atau penyuluh dalam memilih serta menata simbol dan isi pesan, menentukan pilihan cara dan frekuensi penyampaian pesan, serta menentukan bentuk penyajian pesan. Metode penyuluhan tidak lain adalah suasana belajar mengajar yang diciptakan oleh sumber belajar atau dengan partisipasi dari peserta belajar untuk merangsang dan mengarahkan kegiatan belajar. Sebagai seorang penyuluh atau agen pembaharu, kita harus dapat menentukan pilihan metode mengajarkan apa yang harus dipakai dalam suatu kegiatan pendidikan penyuluhan. Karena ada berbagai macam metode yang biasa digunakan dalam penyuluhan perikanan. Penentuan metode pengajaran apa yang akan digunakan dalam suatu kegiatan pendidikan penyuluhan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan karakteristik pada warga belajar. Hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bidang ini menunjukkan bahwa
Terdapat perbedaan cara belajar di kalangan warga belajar penyuluh, yang menyebabkan ada cara-cara mengajar tertentu yang lebih menarik bagi kelompok-kelompok warga belajar tertentu. Metode-metode penyuluhan yang dilakukan pada zaman dahulu dan pada zaman kemajuan teknologi informasi tentunya memiliki perbedaan yang sangat besar. Nah, bagaimana metode penyuluhan pada zaman dahulu? Metode penyuluhan yang dilakukan pada zaman sebelum berkembangnya teknologi adalah yang pertama, yaitu metode-metode yang langsung atau direct communication atau face-to-face communication. Dalam hal ini, penyuluh langsung berhadapan muka dengan sasaran umpannya. Obrolan di tempat peternakan, di rumah, di balai desa, di kantor, dalam kursi tani, dalam penyelenggaraan suatu demonstrasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu metode yang dilaksanakan dengan jalan memperhatikan. Pesan yang diterima melalui indera penglihatan, misalnya penempelan poster, pemutaran film, dan pemutaran slide. Yang ketiga yaitu metode yang disampaikan melalui indera pendengaran. Misalnya siaran perikanan melalui radio dan hubungan telepon serta alat-alat audiotif lainnya. Yang keempat yaitu metode yang disampaikan diterima oleh sasaran melalui beberapa macam indera secara komunikasi. Misalnya yang pertama demonstrasi hasil atau dilihat, didengar, dan diraba. Yang kedua yaitu demonstrasi cara atau dilihat, didengar, dan diraba. Dan yang ketiga yaitu siaran melalui televisi, didengar, dan dilihat. Kelima yaitu metode berdasarkan pendekatan perorangan. Dalam metode ini, penyuluh berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan sasarannya secara perorangan. Metode perorangan atau personal approach dianggap sangat efektif digunakan dalam penyuluhan, karena sasaran dapat secara langsung memecahkan masalahnya dengan bimbingan khusus dari penyuluh. Adapun jika dilihat dari segi jumlah sasaran yang ingin dicapai, metode ini kurang efektif karena terbatasnya jangkauan penyuluh untuk mengunjungi dan membimbing sasaran secara individu. Nah, adapun metode penyuluhan yang dilakukan pada zaman kemajuan teknologi informasi yaitu disebut dengan cyber extension, yaitu transformasi baru sektor penyuluhan di era digital. Dewasa ini berkenan dengan perkembangan teknologi informasi, maka muncullah suatu paradigma baru, bahwasannya penyuluhan tak lagi dilakukan di lapang dan mengharuskan penyuluh dan nelayan bertatap muka. Telah muncul suatu perubahan paradigma bahwasannya nelayan dan penyuluh harus bisa berinteraksi di ruang virtual. Penyuluh harus mampu memberikan layanan real-time, cepat, dan akurat kepada nelayan. Dan lewat sistem penyuluhan yang berbasis internet, nelayan diharapkan juga bisa untuk bertukar informasi dan permasalahan dengan nelayan lain yang berada di luar wilayahnya. Cyber extension hadir dengan harapan bisa memutus batasan waktu, ruang, dan jarak. Cyber extension merupakan pintu masuk menuju smart extension. Jika dahulu penyuluhan identik dengan kegiatan lapang yang mengharuskan tatap muka antara nelayan dan penyuluh, maka hari ini paradigma tersebut telah bergeser. Kemajuan teknologi informasi menghasilkan kemudahan bagi penyuluh dan nelayan. Mereka kini tak lagi harus bertemu, melainkan mereka sudah bisa berinteraksi secara intens lewat beragam medium. Medium-medium seperti website, media sosial, aplikasi digital perikanan yang notabene merupakan produk dari teknologi informasi menjadikan penyuluhan perikanan kini telah sampai di era virtual. Penyuluhan dan nelayan telah terkoneksi dalam sebuah ruang maya yang tidak mengenal batasan tempat dan waktu, sehingga kegiatan penyuluhan juga bisa lebih efektif dan efisien. Di penyuluhan perikanan era sekarang,
Nelayan tak lagi berposisi sebagai subjek penyuluhan, namun sudah bergeser menjadi objek. Nelayan bisa dengan bebas untuk menyuarakan pendapatnya dan memberikan masukan kepada penyuluh. Bahkan nelayan tidak hanya terhubung dengan penyuluh di daerahnya, namun juga bisa berinteraksi dengan penyuluh dan nelayan yang berada di wilayah lain. Geografis wilayah tak lagi menjadi masalah. Bahkan nelayan juga bisa berinteraksi kapanpun dia membutuhkan informasi. Tak lagi seperti dulu yang harus menunggu seminggu sekali untuk bisa bertemu dengan penyuluh. Penyuluhan dengan bantuan teknologi informasi mempunyai kuasa untuk menentukan nasib dirinya. Nelayan bisa memilih informasi apa yang dibutuhkan dan memberikan masukan serta kritikan terhadap sistem dan teknis penyuluhan yang sedang berlangsung. Dari sini bisa dilihat bahwasannya teknologi informasi telah mendukung terciptanya sistem bottom up dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan di Indonesia. Hal ini tentu jauh berbeda ketika dulu sebelum adanya teknologi informasi. Nelayan harus mengikuti semua anjuran penyuluh dan tidak boleh menyelah. Nah, dapat disimpulkan bahwa metode penyuluhan pada zaman kemajuan teknologi informasi memiliki banyak dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup nelayan, di mana nelayan dapat berinteraksi dengan seorang penyuluh dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.